Dan inilah Bapak Ibu sekalian, ya, begitu luar biasa. Kita pun menerima ilmunya harus sangat luar biasa. Siapkan fokusnya, siapkan pandangannya, fokus di Zoom ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita tampilkan, inilah dia leader luar biasa, Presiden leader klub kita, Bapak Firly Ramli. Takbir. Baik, kepadanya kami persilahkan. Ayo kita bekerja penuh semangat. Dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen. Kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan kopi. Kopi Sevel, kopi segala level. Yes! Kopi Sevel, kopi segala level. Dari HNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sama-sama kita menguatkan semangat kita dengan sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga Allah tambahkan keilmuan kita dan pemahaman kita, sehingga dengan demikian kita bisa memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang melahirkan generasi-generasi Rabbani. Apa kabar teman-teman semua, sahabat HNI dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat bersama seluruh keluarga besar, tetangga dan masyarakat. Dan dengan demikian kita bisa semakin produktif, penuh totalitas. Tidak terasa, insya Allah sebentar lagi kita menuju penghujung dari akhir tahun 2020. Tentu seluruh tim leader di HNI dan semua mereka yang menginginkan untuk meraih kesuksesan gilang gemilang bersama HNI, melakukan maksimal semua totalitas ikhtiarnya selama kurang lebih 90 hingga 100 terakhir ini. Bahkan sekarang mungkin sudah sekitar 90 hari lagi menuju akhir tahun 2020. Dan itulah pentingnya mengapa Bapak dan Ibu sekalian terus senantiasa mengupgrade kapasitas diri kita, terus senantiasa membangun kekuatan mentalitas dan motivasi kita, dan fokus kepada mimpi-mimpi besar-besar kita. Fokus kepada tujuan dan harapan yang ingin kita raih. Dan jangan pernah menjadikan halangan, tantangan, rintangan, dan cobaan menjadi hambatan bagi kita untuk bergerak maju. Alhamdulillah tadi kakanda saya, guru saya, dan juga sahabat seperjuangan saya, Abangda Syafruddin dari Sulawesi Selatan, dan sudah memberikan gambaran begitu kuat dan sangat maksimal tentang metode strategi jodoh, ya, jantung, darah, dan oksigen, dan bagaimana kemudian prospektus bisnis di HNI dengan begitu banyaknya success plan yang sangat menggairahkan, sehingga mudah-mudahan dengan demikian Bapak Ibu sekalian sudah semakin lebih paham tentang bagaimana cara-cara untuk meraih kesuksesan yang sangat terbaik bersama HNI. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan coba berbagi semangat, berbagi motivasi, dan berbagi edukasi sekaligus kepada Bapak dan Ibu semua, supaya kemudian kita sama-sama meraih kesuksesan yang bagus di HNI. Perlu Bapak Ibu ketahui, di kondisi pandemik pada hari ini, dan di tengah begitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang hari ini decline, ya, omset jatuh di atas 80 hingga 90%-an, kita harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa menjadikan HNI menjadi sebuah perusahaan yang hari ini dalam kondisi yang sangat stabil, dan tidak hanya stabil, tapi juga progresif, dan memberikan hasil yang sangat terbaik. Dan ini membuktikan bahwa bisnis di HNI adalah bisnis yang sangat prospektus.
Dan untuk memastikan Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya menjadi penonton dalam bisnis ini, tapi menjadi pelaku dan sekaligus pemenang dalam bisnis ini, Bapak Ibu wajib mengunci mentalitas kuat Bapak dan Ibu sekalian. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah hari ini, ataupun dimanapun Bapak Ibu berada dan mengakses materi ini, mari sama-sama katakan dalam diri kita, saya pasti bisa. Saya memang dilahirkan untuk jadi pemenang. Ayo sama-sama kita katakan, saya pasti bisa, dan saya memang dilahirkan untuk menjadi pemenang. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Sebab mentalitas ini adalah satu bagian penting dalam bisnis. Bisnis adalah bicara tentang motivasi. Bisnis bicara tentang api semangat. Tanpa motivasi dan api semangat, dia tidak akan mampu bergerak dengan penuh totalitas. Dan sekali lagi saya sering mengatakan dalam banyak kesempatan, hanya kayu-kayu yang terbakar yang mampu membakar kayu lainnya. Maka pastikan Bapak dan Ibu sekalian, karena ini bisnis bicara dengan banyak orang. Bisnis bicara dengan tim kita. Bisnis bicara dengan keluarga kita. Maka pastikan Bapak Ibu adalah kayu-kayu yang mudah terbakar. Kayu-kayu yang hari ini terbakar hebat dan bersiap sedia untuk membakar api semangat dari kayu-kayu yang lainnya. Insya Allah, saya coba berikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang apa yang penting buat Bapak dan Ibu semua persiapkan selama kurang lebih 90 hari ini. Teknik, metode, dan cara tadi sudah disampaikan oleh Bang Syafruddin, dan insya Allah nanti setelah saya juga akan disampaikan oleh seorang leader yang luar biasa juga, Pak Ahmad Fatoni, dengan segudang pengalaman beliau yang akan membahas bagaimana kemudian memastikan Bapak Ibu merekrut tim-tim terbaik menjadi bagian dari tim solid Bapak dan Ibu sekalian. Tadi sempat disinggung oleh Bang Syaf tentang tim solid dan bagaimana cara merekrutnya. Insya Allah setelah saya akan diulas begitu banyak dan sangat lengkap oleh Bang Ahmad Fatoni. Insya Allah pada kesempatan saat ini, saya mengabarkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah keseluruhan dari materi support system untuk edisi SBP. Maka pastikan Bapak dan Ibu sekalian mempelajari dengan lengkap. Sebab Bapak Ibu sekalian, sebab ini bisnis. Bisnis lebih daripada sekedar dagang. Bisnis lebih daripada dagang. Bisnis lebih daripada sekedar transaksi. Bisnis membutuhkan ilmu, edukasi, pemahaman, knowledge yang lengkap. Maka Bapak Ibu perlu untuk mengakses materinya. Tidak perlu menghafal, tapi Bapak Ibu dapat mengakses materinya. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sebagian dari materi-materi, bukan sebagian ya, ini adalah kumpulan dari materi-materi support system untuk materi SBP, dan pastikan Bapak Ibu setelah ini, itu mengaksesnya materi-materi tersebut. Sebab kurang lebih waktu 4 jam tidaklah cukup untuk membahas ini semua. Maka penting Bapak Ibu setelah ini wajib untuk belajar kembali. Dan salah satu referensi yang sangat bagus, Bapak Ibu pastikan mengakses materi tersebut dari buku TMB, dan itu bisa membantu remote edukasi Bapak Ibu bersama jaringan Bapak dan Ibu sekalian. Saya mulai dengan sikap yang benar untuk membangun pemahaman, berpikir yang benar, akan melahirkan cara kerja yang benar. Ini satu faktor penting. Saya bicara tentang sebuah bisnis yang Bapak Ibu akan bangun terus-menerus. Bisnis yang akan terus long lasting ya. Bisnis yang akan terus berjalan melewati batas usia kita, dilanjutkan dan diwariskan oleh generasi-generasi di setelah kita, dan meraih kegemilangan-kegemilangan yang luar biasa melebihi pada ekspektasi yang pernah kita harapkan. Dan itu tidak mungkin dijalankan tanpa dimulai dengan sikap yang betul. Kita sering menyebutnya dengan istilah namanya attitude dalam dunia bisnis. Sikap, mentalitas, karakter menjadi satu faktor terpenting dalam bisnis ini. Apalagi buat Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman yang luar biasa dimanapun Anda semua berada, ingin meraih sukses dalam waktu 90 hari, 100 hari, wow, itu tidak mungkin tanpa dibangun dengan kekuatan sikap dan motivasi yang terbaik. Dibangun dengan karakter-karakter pemenang dan petarung serta perjuang yang tangguh. Tidak mungkin. Dan itulah mengapa dalam semua materi ilmu bisnis, dalam semua buku edukasi tentang leadership dan bisnis, dimulai dengan kekuatan pertama adalah sikap, mentalitas, dan karakter. Maka penting Bapak dan Ibu sekalian menginstal kembali berulang-ulang tentang karakter mampu. Mengulang kembali semua materi-materi terbaik tentang bagaimana caranya menjadi seorang the good market leader, menjadi seorang pemimpin pasar yang terbaik. Maka perhatikan sikap Bapak dan Ibu sekalian ketika menjalani bisnis ini. Sebab kalau tadi bicara dengan Bang Syaf tentang bagaimana tentang tim solid, dan nanti Bapak Ibu akan diajarkan oleh Bang Ahmad Fatoni bagaimana cara merekrut tim solid, antara kita dengan tim solid kita, itu kalau bahasa sederhananya 11-12. Tidak jauh berbeda. 11-12. Kalau orang Malaysia sering menyebutnya dengan istilah 5x2, 2x5. Sama persis bahasa gampangnya. Dan itu menunjukkan bahwa jika Bapak dan Ibu sekalian ingin mendapatkan mitra-mitra terbaik yang punya mentalitas tangguh, karakter-karakter petarung, pejuang-pejuang hebat, yang tidak kalah dengan tantangan, hambatan, dan cobaan, tidak menyerah dengan apapun yang dia hadapi, dia adalah orang yang punya visi besar untuk mereka kesuksesan, maka itu harus ibda binafsih, mulai dari diri kita sendiri. Jadi sebelum bicara tentang teknik, how to-nya, Bapak Ibu harus mulai dengan why-nya.
Mengapa Bapak dan Ibu sekalian harus sukses? Mengapa Bapak Ibu dalam waktu 90 hari ini harus bersedia bekerja lebih keras daripada orang lain? Mengapa Bapak Ibu sekalian harus berani membayar mahal harga sebuah kesuksesan? Bapak dan Ibu sekalian, itu harus dijawab dengan tuntas dan tidak mungkin diulas dalam waktu kurang lebih 4 jam ini. Bapak Ibu wajib mendekati mentor dan leader Anda. Bapak Ibu wajib terus belajar dan mengupgrade kapasitas diri Bapak dan Ibu sekalian. Terus berusaha scale up dan menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar cepat dan cepat-cepat belajar. Sikap. Yang kedua adalah mindset. Bagian dari kekuatan bisnis, seorang yang kemudian sukses di bisnis apapun, termasuk utamanya di bisnis HNI, di bisnis networking, yang bicara dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang, melibatkan dengan banyak orang, berbagai macam karakter, maka penting sekali seluruh tim solid kita memiliki mindset yang betul. Sebab ini bicara bisnis, bisnis bicara sistem, dan sistem dimulai dari sikap dan juga mindset, orientasi, pola pikir, sebelum kemudian bicara tentang cara kerja. Maka tidak mungkin rasanya kita akan membahas panjang lebar tentang mindset, tapi kunci utamanya adalah pastikan Bapak dan Ibu sekalian melatih diri Bapak dan Ibu semua dan tim solid Bapak Ibu sekalian kepada mindset yang betul sebagai seorang networker, sebagai seorang pebisnis jaringan, sebagai seorang networker gitu, sebagai seorang network marketing yang menguasai aktivitas bisnis jaringan. Ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian. Sebab bisnis dan dagang itu berbeda, meskipun sama-sama jualan. Dan ini yang sering sekali banyak orang salah kaprah. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, membentuk mindset diri yang betul akan berdampak pada bangunnya mindset pada tim. Dan saya selalu yakin sejak dari dulu hingga hari ini dan seterusnya, mereka yang memiliki sikap yang benar dalam belajar, bekerja, dan berusaha, dan membangun mindset yang benar akan melahirkan cara kerja benar. Mindset yang salah, apalagi diawali dengan sikap yang salah, dan kemudian berubah menjadi bermetamorfosis menjadi sebuah mindset yang salah, pola pikir yang salah dalam memahami bisnis yang sedang kita jalani, akan berdampak pada pola cara kerja yang tidak benar. Maka Bapak dan Ibu sekalian, sikap yang benar, pemahaman berpikir yang benar, akan melahirkan apa yang kita sebut hari ini dengan namanya cara kerja benar. Cakep, cara kerja benar. Apa sih cara kerja benar, Bapak dan Ibu sekalian? Cara kerja benar itu, secara resume memang hanya 4. Resumenya, bangun 10 jalur aktif, diantaranya 6 jalur kokoh. Yang kedua adalah gesit PCA 5 kali sampai 20 kali setiap hari, follow up 2 kali 24 jam, ya, sejak orang itu tertarik, bertanya, bergabung, join atau membeli produk. Dan yang keempat adalah home sharing sekurang-kurangnya 2 kali sepekan, sekali bersama mentor kita dan sekali bersama mitra kita di semua jalur pembinaan jaringan kita. Secara resume, yes, itu adalah pola kerja yang konklusi dari cara kerja benar. Tapi sebetulnya cara kerja benar adalah keseluruhan pola kerja kita yang dibangun dengan mindset yang benar. Mengikuti aturan, sistem, dan metode super sistem yang tepat, dan melahirkan metode-metode kerja yang mudah diduplikasi. Saya selalu bicara dengan banyak teman-teman sahabat seperjuangan, para leader-leader dalam grup, dan sahabat-sahabat perjuangan di HNI. Bicara sukses, Bapak Ibu sekalian, tidak selalu bicara tentang bagaimana cara sukses kita. Tentu semua leader kalau ditanya, apa testimoni Anda untuk sukses di HNI? Bagaimana cerita kesuksesan Anda? Semua leader memiliki jutaan kisah. Tapi penting sekali menjadi prinsip dasar bagi kita para leader di HNI dan calon-calon leader besar di HNI. Ini bukan bicara tentang bagaimana cara kita sukses, tapi bagaimana cara yang kita kerjakan mampu diduplikasi dengan cepat oleh mitra-mitra terbaik kita. Ini yang jadi kata kunci pentingnya. Bukan bagaimana cara kita sukses, tapi bagaimana cara yang kita lakukan bisa diduplikasi dengan mudah dan cepat dan segera oleh mitra-mitra tim solid terbaik kita. Sebab bisnis bicara tentang duplikasi, Bapak Ibu sekalian. Bisnis bicara tentang duplikasi. Bisnis bagaimana kemudian sedang membangun sistem, pola kerja, yang kemudian akan terus mudah dikerjakan oleh siapapun, bahkan melewati batas usia kita. Dan itulah mengapa dalam bisnis, dalam konsep support system, kalau kita bicara support system, bicara tentang metode cara kerja benar, support system, kata kunci sederhananya adalah orang terlemah di antara kita mampu sukses dengan mudah dan gilang gemilang. Itulah support system. Dia tidak membutuhkan persyaratan lain seperti kemampuan finansial, kemampuan dalam berkomunikasi yang sangat mumpuni, kemampuan dalam teknik berjualan yang sangat mahir. Tidak. Support system membuat orang terlemah di antara kita mampu sukses dengan gilang gemilang, dengan cara-cara yang mudah dan mudah diduplikasi. Maka sekali lagi saya ulang, sukses dalam bisnis seperti kita di HNI bukan bagaimana cara kita meraih suksesnya, tapi apakah cara yang kita lakukan mampu diduplikasi dengan mudah dan cepat serta segera oleh mitra-mitra terbaik kita.
Kembali Bapak dan Ibu sekalian, bicara dimulai dengan sikap yang betul, mindset, pemahaman berpikir yang betul, dan cara kerja yang benar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tadi saya sedang bahas. Bicara tentang speed. Semua orang sukses pasti ingin cepat. Ya, semua orang sukses pasti kepingin cepat. Tapi cepat seperti apa yang harus kita bangun, Bapak dan Ibu sekalian? Kecepatan seperti apa yang harus kita rintis bersama-sama di HN ini? Semua orang memang pasti ingin bahagia, sukses. Tapi satu hal yang penting mesti dipahami, bahwa ternyata dunia ini diciptakan oleh Allah dengan berproses. Manusia saja sejak mulai ditiupkan ruhnya sampai dia lahir membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Semuanya berproses. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika membangun kesuksesan, Anda harus mencintai proses. Anda harus mencintai proses. Saya sering menyatakan dalam beberapa kesempatan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa bisnis tersebut Bapak dan Ibu sekalian ya, satu bagian yang penting dalam kekuatan bisnis di HNI adalah Bapak Ibu mampu menikmati prosesnya. Ya. Saya sebentar. Mampu menikmati prosesnya. Karena hanya orang-orang yang mampu menikmati proses Bapak dan Ibu sekalian yang bisa meraih sukses. Saya kasih gambaran kepada Bapak dan Ibu semua. Anggaplah ini garis merahnya, gitu ya. Yang di bawahnya adalah gagal. Yang di atasnya adalah sukses. Sukses. Maka survive, Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya kasih gambaran survive itu adalah kondisi di mana tidak gagal, tapi juga tidak sukses. Itulah survive. Bertahan saja. Dalam kondisi pandemi seperti hari ini, survive saja nggak cukup. Buat Bapak Ibu yang hari ini ingin meraih berjuta mimpi dan asa, untuk memberikan yang paling terbaik bagi keluarga, menyempurnakan keislaman Bapak dan Ibu sekalian di usia yang paling termuda dan terdekat, itu tidak bisa survive. Anda membutuhkan yang namanya apa Bapak Ibu sekalian? Saya sering menyebutnya dengan istilah yang namanya enjoying the process. Anda harus menikmati proses. Enjoying the process. Ini kata kunci pentingnya Bapak Ibu sekalian. Mampu menikmati proses, bersedia untuk tidak segera menikmati hasil, bersedia untuk tidak terburu-buru segera merasakan hasil, bersedia untuk melalui setiap prosesnya, menikmati setiap getirnya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan itulah leader sesungguhnya, dan itulah pemenang sesungguhnya, itulah champion yang sesungguhnya, the real championnya di situ. Dan semua orang sukses Bapak Ibu sekalian, materi bertahun-tahun yang kita bangun di HNI, memahami betul bahwa yang dimaksud dengan sukses itu seperti layaknya di atas gunung. Gunung apa? Jadi kalau kita bicara tentang kesuksesan, ini adalah sukses berada di puncak gunung. Gunung apa, Bapak Ibu sekalian? Gunung tersebut dinamakan sebagai gunung kegagalan. Gunung kegagalan. Itulah sukses. Semua pribadi sukses. Bapak Ibu baca seluruh kisah success story dari pebisnis-pebisnis hebat, leader-leader hebat, memahami betul bahwa sukses itu di atas puncak gunung kegagalan. Dia akan melewati setiap getir-getir kegagalan. Dia akan melewati setiap rintangan hambatan. Dan itulah proses, itulah yang membuat seorang leader, seorang pemimpin, seorang pemenang menjadi seorang petarung-petarung tangguh, pejuang-pejuang hebat. Sukses yang dibangun dengan instan, sukses yang dibangun dengan terburu-buru dan tergesa-gesa, pasti tidak dibangun dengan cara kerja yang benar. Pasti ada dampak efek samping kepada yang lain. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian menikmati prosesnya. Enjoying the process. Menikmati proses. Dan orang yang menikmati proses, dia akan menambah lajunya, menambah frekuensinya. Saya kasih gambaran Bapak dan Ibu sekalian yang penuh semangat. Seperti layaknya orang yang sedang memakan makanan. Makan makanan. Kalau dia merasa nikmat dengan makanan itu, rasanya kepingin nambah. Kenapa? Karena dia menikmati makanannya. Bapak dan Ibu, rasanya ingin menambah. Itulah namanya menikmati. Orang yang menikmati prosesnya, dia tidak akan merasa bahwa gesit PCA 5 kali, 10 kali, 20 kali menjadi beban. Sebab itu sudah menjadi habit dan habit. Sudah menjadi hobi dan habit. Menjadi kebiasaan, kesenangan, gitu ya. Kebahagiaan. Dalam aktivitas proses kegagalan itu, ditolak, semakin bahagia. Tadi sampai disebut sama Bang Syaf. Itu doktrin kita. Makin ditolak, makin bahagia. Makin ditolak, makin bahagia. Makin ditolak, makin bahagia. Ditolak lagi, bahagia lagi. Semakin bahagia.
Dan itulah kunci kesuksesan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tentu nanti dalam perjalanan Bapak Ibu akan bertemu dengan banyak orang yang berdiskusi tentang bagaimana cara sukses di HNI. Tapi satu kata kuncinya, ikuti cara kerja benar, bangun support system dengan kekuatan yang luar biasa bersama tim, dan jadikan Bapak Ibu sekalian menjadi pribadi-pribadi yang mampu menikmati setiap prosesnya. Bapak Ibu siap menjadi semua getir prosesnya. Ini penting sekali menjadi titik tolak pertama dan utama dalam bisnis kita bersama di HNI. Dan itulah mengapa saya membangun edukasi tentang speed. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di buku TMB, khususnya di materi tentang mengelola aset, bagaimana mengelola aset. Bisnis bicara tentang aset. Bapak Ibu baca semua buku bisnis, bicara tentang membangun aset. Dan aset bisnis kita adalah jaringan kita. Aset bisnis kita adalah jaringan kita. Dan bagaimana cara membangun aset, Bapak Ibu harus bangun dengan kekuatan yang terbaik. Semua orang butuh cepat. Semua butuh akselerasi, percepatan. Tapi kecepatan seperti apa yang harus kita bangun? Saya akan bahas bersama-sama. Masih semangat? Masih semangat. Bapak Ibu sekalian, membangun kecepatan dan percepatan sukses yang kokoh dan berterusan haruslah melewati proses ikhtiar yang totalitas dan berintegritas. Itulah speed team. Yang dibangun adalah kecepatan tim. Kita tidak membentuk Superman di sini. Kita membentuk super team. Bapak dan Ibu sekalian, kehebatan dari setiap kita pribadi tidak memberikan signifikansi kesuksesan yang gilang gemilang. Kehebatan dari kekuatan tim yang luar biasa akan membangun kesuksesan yang berterusan dan melahirkan generasi-generasi pemenang-pemenang berikutnya. Maka yang kita bangun adalah kekuatan tim. Bagaimana caranya? Yang pertama dimulai dengan personal commitment. Apa itu personal commitment? Kita mulai dari yang kita sebut namanya spirit, punya energi, motivasi, dan kekuatan mentalitas yang tinggi. Semua pemenang itu memang awalnya punya fighting spirit yang bagus. Saya sering memberikan gambaran Bapak dan Ibu sekalian, seperti layaknya seorang petarung. Kebetulan saya sering sekali menonton pertandingan seperti tinju gitu ya. Kemudian real body contact gitu ya. Real body contact, pertarungan langsung Bapak Ibu sekalian seperti silat, karate dan seterusnya. Bela diri campuran martial art gitulah kira-kira. Bapak Ibu sekalian, dan itu bicara tentang namanya fighting spirit. Semua orang-orang yang kemudian menjadi pemenang kalau kita bicara tentang keprajuritan. Ini kan kalau dalam kaidah Islam disebut namanya al-qiyadah wal jundiyah, kepemimpinan dan keprajuritan. Itu dimulai dengan seorang pemimpin yang bermentalitas sebagai seorang pemimpin dan bekerja seperti layaknya seorang prajurit. Dan seorang prajurit yang bekerja seperti layaknya seorang prajurit, tapi punya mentalitas dan karakter seperti layaknya seorang pemimpin. Wah, itu yang hebat, Bapak sekalian. Itu baru memenangkan pertarungan. Sebab antara bisnis dengan peperangan tidak ada perbedaannya. Itulah mengapa dikenal dengan Islamnya strategi teknik Sun Tzu. Ya, teknik peperangan yang kemudian diadop menjadi sebuah strategi bisnis. Pertama, spirit. Yang dibangun adalah kekuatan fighting spirit. Bapak Ibu harus memiliki namanya fighting spirit. Semangat bertempur. Semangat berjuang, Bapak dan Ibu sekalian. Pemenang dimulai dengan semangat. Bagaimana kalau kemudian ada orang mengatakan, Pak, saya ini orangnya mudah nggak semangat, Pak. Saya ini orangnya mudah lemah, mudah lesu, lemah lesu, letoy, lunglai. Apalagi? Lemot, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa jawabannya, Bapak sekalian? Masih ingat? Kalau ada orang mengeluh bahwa saya ini orangnya nggak bisa sukses, Pak. Saya nggak pernah ada seumur hidup saya sukses, Pak. Seumur hidup saya isinya semua kegagalan, Pak. Apa jawabannya kalau di HNI? Jawabannya, iya, cocok banget. Ini bisnis paling cocok buat orang yang begitu lemah seperti Anda. Wah, keren kan? Kenapa? Bapak Ibu ingat dengan konsep teknik support system tadi. Support system membuat orang terlemah di antara kita mampu sukses gilang gemilang. Sebab apa? Sebab ini bisnis amal jama'i. Ini bisnis dengan kebersamaan. Ini bisnis sendiri tapi kerjanya tidak sendirian. Ini bisnis yang dibangun dengan kekuatan sistem. Maka Bapak Ibu sekalian, meskipun Anda merasa lemah, meskipun Anda merasa lesu, meskipun Anda merasa lunglai, meskipun Anda merasa kekurangan energi untuk bergerak, tidak punya mimpi yang bisa dibangun karena begitu banyaknya kegagalan yang menenggelamkan kemampuan Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Anda merasa kerdil dan merasa bahwa Anda sudah ditakdirkan menjadi seorang pecundang, Anda layak berada di bisnis ini. Sebab apa? Sebab Anda berada di kumpulan orang-orang yang punya motivasi. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah merapat dengan mereka, berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka, serap energi mereka, dengarkan kisah mereka, baca betapa hebatnya mereka bertarung. Maka itu akan menginterferensi kekuatan Bapak dan Ibu sekalian. Fighting spirit penting dalam bisnis ini. Dan orang terlemah di antara kita, atau kita merasa sangat lemah dalam aktivitas untuk meraih mimpi dan kemenangan, caranya satu, tenggelamkan diri Anda bersama mereka-mereka yang sukses dan menjadi pemenang. Maka Anda mengikuti gelombang arus kemenangan yang luar biasa hebat. Anda berada dalam sebuah arus kemenangan yang sangat sukses. Dan itu yang disebut namanya fighting spirit.
Anda ikut terbakar emosinya, Anda ikut terbakar motivasinya ketika Anda berada di tengah-tengah para pemenang. Meskipun hari ini kita tidak berjumpa dan bersua, meskipun hari ini kita tidak bertemu secara fisik dan tidak mampu bersalaman dan berpelukan, membangun energi dan pengaruh kesuksesan, tapi yakinlah begitulah cara Allah bekerja. Betapa kemudian umat Islam di nun jauh di sana mampu memberikan pengaruh positif kepada umat Islam di tempat yang berbeda. Kekuatannya adalah karena terhubung, terkoneksasi, baik dari bacaan, dari doa, dan keyakinan kita. Apalagi sekarang hari ini sudah banyak media online yang membuat kita menjadi mudah mengedukasi dan memberikan interferensi pengaruh yang positif kepada mitra-mitra terbaik kita. Yang pertama, punya fighting spirit. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, adalah persistensi. Persistensi. Persistensi ini apa Bapak sekalian? Sebetulnya sebelum persistensi ada faktor kedua sebelum persistensi. Saya menyebutnya dengan istilah namanya endurance. Ya, endurance. Endurance power. Bapak dan Ibu sekalian, Anda harus memiliki yang namanya daya tahan, energi daya tahan. Seorang petarung, seorang pejuang, seorang fighter, Bapak Ibu sekalian, ketika dia memulai, dia akan bisa menang ketika dia memang memiliki kekuatan fighting spirit yang bagus. Mental pemenangnya sudah melampaui, bahkan melewati sebelum pertarungan itu dimulai. Itulah pemenang. Tapi yang menjadi kunci kemenangan tidak hanya fighting spirit. Dia membutuhkan yang namanya endurance power. Dia butuh yang namanya energi daya tahan, Bapak Ibu sekalian. Seorang petarung yang masih tangannya ke atas seperti ini, kalau seiring mulai ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 5, tangannya mulai berat untuk ditaruh ke atas. Kenapa? Lelah, tenaganya lelah, terkuras energinya. Endurance, orang yang gesit PCA 5 kali, 10 kali, 20 kali, itu ujiannya adalah mampukah dia bertahan di seminggu pertama, mampukah dia melewati sebulan pertama, mampukah melewati 2 bulan pertama. Maka ada bagian dari edukasi kita adalah 90 hari gesit PCA. Itu berdasarkan best practice Bapak Ibu sekalian. Itu dari pengalaman terbaik 90 hari. Bapak Ibu sekalian ingin buktikan, sederhana. Bapak Ibu lakukan gesit PCA 20 kali dalam sehari, jangan tidur sebelum 20 kali sehari, jangan berhenti selama 90 hari, Anda akan mendapatkan miracle-nya. Anda akan membuktikan betapa banyak keajaiban yang datang. Orang datang meminta daftar tanpa pernah Anda prospek sedikit pun. Tidak percaya? Buktikan saja. 90 hari tanpa henti Bapak Ibu gesit PCA. 20 kali tanpa henti. Apalagi hari ini Bapak Ibu sedang final sprint, ya, melakukan lintasan tercepat di sebuah pentas maraton, Bapak Ibu final sprint di etapa yang terakhir. Maka Bapak Ibu sekalian punya kemampuan endurance. Endurance itu daya tahan. 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak berhenti. Bapak Ibu akan menjadi pemenang. Endurance. Siapa yang mampu bertahan, maka dialah yang menjadi pemenang. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi kunci kemenangan seorang petarung, pejuang, itu bukan hanya fighting spirit, energi kemenangan, mentalitas kemenangan, bukan hanya energi daya tahan, tapi yang ketiga yang kita sebut dengan namanya persistensi. Dia membutuhkan yang namanya persistensi. Punya kemampuan daya ketangguhan. Apa bedanya endurance dengan persistensi? Kalau endurance biasanya sukanya ada di iklan baterai ya. Kalau kita lihat iklan baterai, dulu ada yang pakai boneka, ya, pakai baterai tertentu, mampu punya daya tahan yang begitu lama. Itu endurance namanya, daya tahan. Kalau persisten apa? Persisten. Persisten seperti layaknya petarung, dihantam berkali-kali, jatuh, bangun lagi. Maka itu adalah persistensi. Maka Bapak Ibu sekalian, bangun kekuatan fighting spirit Bapak dan Ibu sekalian. Bangun kekuatan endurance Bapak Ibu sekalian. Bangun kekuatan persistensi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, persistensi ini Bapak dan Ibu sekalian hanya bisa dibangun kekuatannya adalah dengan Bapak Ibu sering berada di tengah-tengah orang yang memiliki persistensi yang kuat juga. Berada di tengah-tengah para pemenang. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini penting sekali buat Bapak dan Ibu sekalian membangun kekuatan mentalitas sebagai seorang pemenang. 90 hari, waktu yang tidak sedikit, tapi juga waktu yang tidak lama. Bapak Ibu sekalian, dia membutuhkan fighting spirit yang bagus. Maka Bapak Ibu semua dimulai dengan mentalitas Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mulai dengan kekuatan yang namanya why. Mengapa Bapak Ibu kemudian ingin menjadi orang yang berhasil?
Bapak Ibu bisa banyak alasan yang bisa Bapak Ibu berikan untuk memperkuat alasan kemenangan dan kesuksesan Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa Bapak Ibu harus berhasil di tahun ini juga? Mungkin ada faktor ingin menyekolahkan anak di tahun depan, mungkin ada hutang yang harus diselesaikan, ada mimpi yang ingin diwujudkan, ada ingin sebuah janji yang harus ditunaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kata kunci utamanya Bapak dan Ibu sekalian adalah install mentalitas Bapak Ibu sekalian berada di HNI untuk menjadi pribadi-pribadi pemenang. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah etapa berikut ini, dan pastikan Bapak dan Ibu sekalian stay tune terus dengan materi ini karena masih ada materi-materi berikutnya, dan pastinya Bapak Ibu sekalian jadilah pribadi-pribadi yang pembelajar. Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian rajin mencatat sepanjang etapa perjalanan tren ini. Mungkin itu dulu untuk etapa saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali bertemu bersama saya di etapa terakhir saya, dan insya Allah setelah ini masih ada materi hebat dari seorang leader hebat juga, Bang Ahmad Fatoni, yang keren banget, dan pastikan Bapak Ibu sekalian mengikuti dengan seksama. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian di etapa sesi saya, Bapak Ibu sekalian, dan pastikan Bapak dan Ibu sekalian semakin memperkuat mimpi dan cita-cita Bapak Ibu sekalian untuk meraih kesuksesan bersama-sama di HNI. Setelah kita menguatkan spirit dan persistensi Bapak Ibu sekalian, barulah kita namanya membangun komitmen tim. Kita membangun yang namanya komitmen tim. Apa itu komitmen tim? Bagaimana cara membangunnya? Yang pertama cara membangunnya adalah enlightening. Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu memiliki pribadi yang cerah dan mampu mencerahkan orang lain. Jadi apa tugas kita Bapak Ibu sekalian? Tugas kita adalah mencerahkan. Dan yang kedua berikutnya dari membangun komitmen tim adalah empowering, yaitu memberdayakan. Membuat pribadi-pribadi mereka menjadi baik. Tugas kita adalah mencerahkan. Kalau Bapak Ibu masuk dalam sebuah ruangan yang gelap, apa yang terjadi kalau masuk dalam ruangan gelap? Pasti Bapak Ibu diam kan? Bapak Ibu sekalian diam, karena gelap. Bagaimana bergerak? Tapi begitu ada titik cahaya, Bapak Ibu mulai bergerak menuju ke cahaya. Apa cahaya itu? Cahaya itu adalah mentor dan leader Bapak dan Ibu sekalian. Maka fungsi seorang mentor dan leader adalah enlightening, mencerahkan. Dan hanya pribadi-pribadi yang cerah, ibarat kalau di film kartun itu ada lampunya, ting 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 gitu ya. Itu dia yang mampu mencerahkan orang lain. Dan setelah mampu mencerahkan, mematahkan barrier-barrier hambatan dari mitra-mitra, maka kita bisa memberdayakan mereka dan kemudian menjadi sebuah the dream team. Bapak Ibu sekalian, kata kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian adalah harus membangun kekuatan jam terbang. Dimulai dengan 1-2 jam setiap hari, lakukan selama 90 hari, sampai mendapati jam terbang sebanyak 2000 jam terbang. 2000 jam terbang, Bapak dan Ibu sekalian, itu berarti lamanya adalah 2 tahun. Dan ini dalam dunia networking itu sangat diketahui bahwa Bapak Ibu sekalian baru mendapatkan gilang gemilang kekuatan itu setelah Bapak Ibu melewati masa 2 tahun. Bapak Ibu baru dianggap mahir. Gitu. Bapak Ibu sekalian baru dianggap mahir, memiliki expertise dalam bisnis ini. Minimal kemampuan cara kerjanya. Maka Bapak Ibu sekalian, penting sekali Bapak Ibu memiliki daya tahan, endurance yang bagus, dan daya ketangguhan. Dipukul, jatuh, bangun lagi. Dipukul, bangkit lagi. Dipukul, bangkit lagi. Itu persistensi. 90 hari pertama hingga 2000 jam 2 tahun kemudian. Dan itu dimulai dari yang paling sederhana, 1-2 jam setiap hari Bapak Ibu lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, frekuensi, practice, and coaching. Ini menjadi satu materi penutup dari saya pada sesi ini. Bapak Ibu sekalian, seperti layaknya seorang pemanah. Bapak Ibu pasti tahu tentang memanah. Kemudian Bapak Ibu dikasih satu anak panah, ada pemula.
seorang pemanah pemula, dan Bang Ahmad Fatoni pemanah hebat. Nanti Bapak Ibu boleh berlatih sama beliau bagaimana memanah, target mencari tim solid yang paling terbaik. Seperti layaknya seorang pemanah. Ketika Bapak Ibu memanah, pemula dikasih satu anak panah dengan jarak kurang lebih sekitar 15 meter. Seorang pemula boleh dibilang satu anak panah, tingkat keberhasilannya berapa persen kira-kira? Ya, kemungkinan besar 0,01%. 99,99%-nya gagal. Pemula belum tahu 15 meter. Lewat. Tapi sang pemula ini kalau dikasih 100 anak panah, frekuensi 100 kali mencoba, gitu, trial, Bapak sekalian, 100 kali mencoba, maka sangat mungkin dari 100 kali anak panah yang dia lepaskan, mungkin 5 atau 10 anak panahnya akan terkena target tersebut. Meskipun dia pemula, kata kuncinya jam terbang. Berani membayar jam terbang. Berani membayar, Bapak sekalian, proses untuk Bapak Ibu menjadi seorang yang ahli. Bapak sekalian, ini yang disebut namanya frekuensi. The law of big number, hukum bilangan besar. The law of repetition, hukum dari pengulangan-pengulangan. Yang kedua, praktis. Bapak Ibu harus banyak belajar. Gitu, banyak belajar. Dan cara belajar hanya ada 4. Berulang-ulang saya sampaikan. Yang pertama adalah reading. Bapak Ibu harus senang membaca. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu harus senang mengikuti pelatihan. Bapak Ibu harus banyak sharing diskusi dengan orang yang sukses. Banyak berlatih, praktis, banyak berlatih. Dan penting yang namanya coaching, yang kita sebut dalam bisnis kita namanya mentoring. Bertemu langsung dengan mentor dan leader Anda, Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini seperti layaknya belajar naik sepeda. Belajar naik sepeda. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian langsung ahli. Anda butuh namanya proses untuk menuju menjadi seorang yang ahli dan sukses. Bapak Ibu akan mengalami namanya proses jatuh berulang-ulang. Dan Anda butuh yang namanya seorang mentor yang senantiasa mendampingi dengan setia dan mengajarkan Bapak Ibu sekalian. Tapi ada waktunya sang mentor melepaskan Anda untuk kemudian berlari. Sebab kalau tidak dilepas, Anda nggak bisa naik sepedanya. Malah ada naik sepeda dipegangin. Mentor tugasnya memang di awal pasti memegang, tapi berikutnya Anda akan dilepas untuk berusaha. Mentor akan mengawasi dari jauh, mensupervisi dengan baik, dan memberikan arahan-arahan supaya tidak terjatuh kembali. Dan yakin dan percayalah, semua orang yang hari ini bisa naik sepeda, atau mungkin Bapak Ibu belum pernah bisa naik sepeda, Bapak Ibu boleh coba. Bagaimana caranya? Lakukan saja, terus-menerus, dan tidak ada cara yang berbeda. Pegang stangnya, kayu sepedanya, dan melajulah dengan kencang, maka Anda berlari dengan kencang. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap dan mendoakan Bapak Ibu sekalian menjadi pribadi-pribadi yang sukses gilang gemilang, punya kemampuan sukses dan melahirkan banyak pribadi-pribadi sukses berikutnya. Tapi kunci sukses sesungguhnya adalah faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka, masuk ke dalam surga, maka dialah yang menjadi pribadi-pribadi pemenang. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian bangun kekuatan tim solid Bapak Ibu semua. Tekniknya akan dilatih sebentar lagi oleh Bang Ahmad Fatoni. Bangunlah mentalitas dan kekuatan menjadi seorang pemenang. Dan itu berarti Bapak Ibu harus merapat kepada mentor dan leader Bapak dan Ibu sekalian. Berlatihlah dengan menjadi pribadi-pribadi yang bekerja dengan sikap yang benar, mindset yang benar, dan melahirkan cara kerja yang benar. Salam sukses luar biasa untuk pribadi-pribadi yang menjadi prestasi-prestasi yang terbaik di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.